baik, terima kasih David Sinaga dan pendengar Kardopa dimanapun Anda berada, kita kembali bersama di langsung ya dari studio mini di Binjai dan yang pasti untuk edisi hari ini Kamis 27 Juli 2023 kita bersama di acara Jaksa Menyapa dan program ini bisa Anda ikuti sampai jam 11. Pagi ini kita akan mengajak untuk membahas soal bagaimana alur penanganan perkara agar masyarakat paham dan mengerti lebih dalam dan respek terhadap hukum. Dan untuk itu saya sudah bersama dengan dua narasumber kita pada pagi ini. Ada Ibu Fadilah Mairani SH, beliau adalah Kasubsi Bak Intel Ekonomi Moneter. Selamat pagi Bu Dila. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat luar biasa ya. Oke, baik, dan Ibu Dila juga didampingi oleh Pak Galuh Eka Widiatama SH. Beliau adalah Kasubsi Bak Intel Penyidikan dan Penerangan Hukum. Selamat pagi Pak Galuh. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat juga. Sih bedanya perdata dan pidana ini Pak? Oke, untuk ya kalau hukum ya umumnya di Indonesia ini diketahui masyarakat perdata dan pidana. Untuk perbedaannya sendiri simpelnya perdata itu dia mengatur hubungan perorangan secara privat. Nah, sengketa-sengketa antar orang itu seperti hutang piutang, sengketa pertanahan itu kan antar individu ke individu permasalahannya. Itu di ranah perdata, diatur oleh hukum perdata. Undang-undangnya sendiri ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kalau pidana, dia lebih dikenal hukum publik. Nah, memang antar sesama manusia juga, cuman mengganggu ketertiban umum. Nah, konsekuensinya adalah pidana diatur dengan hukum pidana. Undang-undangnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu kalau secara umumnya perbedaan yang paling simpel yang bisa kita jelaskan. Kita lanjut lagi. Kalau tadi sudah dijelaskan di sesi awal bagaimana sebenarnya perbedaan antara hukum perdana dan pidana perdata ya, kemudian juga tindakan-tindakan dalam penanganan kasus itu seperti apa. Kalau dilihat dari banyaknya kasus yang ada di Binjai nih misalnya dalam perkara-perkara pidana, seperti apa contohnya? Boleh dijelaskan? Yang paling banyak untuk perkara pidana yang terjadi di Binjai itu narkotika. Narkoba ya Pak ya? Ya, narkoba jenis sabu, lalu diikuti perkara pencurian, perkara penganiayaan juga, terus juga narkoba jenis ganja. Oke, narkoba jenis ganja. Wow, jadi cukup banyak ya sebenarnya kasus ini ya? Banyak juga. Itu mungkin permasalahan kita bersama ya. Kita ini perlu bekerja sama dan sama-sama bekerja. Kalau memang mau memberantas satu kejahatan atau tindak pidana di depan mata kita terjadi, ya kita juga harus mau gitu terlibat. Jangan kita hanya bisa bersimpati aja tapi kita langsung mundur begitu dimintai keterangan sebagai saksi. Kamu jadi saksi ya, bantu saya. Wah, enggak dong, kan saya di lapangan tuh gitu. Atau juga langsung masukkan ke sosmed gitu ya? Iya. Tanpa mau dijadikan saksi, hanya komen-komen aja di sosmed. Komen-komen aja di sosmed. Cuman itu kan jadi apa ya, social justice warrior aja jadi. Tapi kan lebih afdol lagi dia rekam, dia juga bareng. Ayo sama-sama kita. Oke. Apakah benar setiap tersangka itu nggak selalu ditahan, sehingga ada istilah tahanan kota lah, tahanan rumah lah. Nah ini mungkin boleh dijelaskan. Setiap tersangka itu tidak semuanya dilakukan penahanan. Seperti itu kan perbedaannya. Betul. Sebenarnya untuk istilah tahanan kota, tahanan tidak ditahan atau ditahan sekalipun itu tuh ada undang-undang yang mengaturnya. Kalau umpamanya tidak ditahan, itu adalah hukuman yang di bawah 5 tahun atau 3 tahun ya, kalau tidak salah. Iya. 3 tahun. Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun hukuman yang ancaman hukuman yang di bawah 5 tahun itu bisa tidak ditahan. Contohnya tindak pidana pasal 406 pengerusakan. Itu di bawah 5 tahun ancaman hukumannya. Itu bisa tidak ditahan. Tapi itu pun ada syaratnya. Dia tidak dilakukan penahanan. Ada jaminan? Ada jaminannya. Terus dan juga tidak ada indikasi dia akan lari atau menghilangkan barang bukti. Tapi kalau umpamanya ada indikasi tersebut dapat dilakukan penahanan juga, kayak tindak pidana KDRT juga bisa tidak dilakukan terhadap si tersangkanya, tapi
Jika terdapat indikasi yang sebelumnya saya jelaskan, itu dapat dilakukan penahanan. Dia bisa melarikan diri ataupun menghilangkan barang bukti. Itu kan kalau sempat dia lari atau menghilangkan barang bukti kan jadi nggak bisa proses pembuktiannya gitu. Tapi kalau momennya ada penjaminnya, dia pun kooperatif dan melakukan wajib lapor, itu menjadi catatan bisa dilakukannya, tidak dilakukannya penahanan. Oke. Tapi ancaman hukumannya harus di bawah 5 tahun. Tapi kalau yang di atas itu harus dilakukan penahanan. Atau si pelakunya anak. Anak-anak Ya, belum berusia 17 tahun. iya, anak-anak di bawah 18 tahun. Anak-anak di bawah 18 tahun itu mereka memang tidak bisa ditahan. Tidak dilakukan penahanan. Bisa ada yang memang bisa diperkenankan untuk ditahan, tapi penahanannya kan singkat, tapi lebih disarankan untuk tidak ditahan. Karena dia mengingat masih sekolah atau segala macamnya. Oke, tapi jangan sampai juga dimanipulasi usianya ya. Ya, kayak kita kan melihat kakak, KTP, Akte lahir. Akte lahir. Gitu Oke, ya. jadi memang butuh ada bukti-bukti yang memperkuat memang benar ini di bawah masih anak. anak-anak ya. Oke, jadi itu alasannya mungkin selama ini ada yang memang dia tidak ditahan Iya. meskipun sudah menjadi tersangka. Tersangka. Oke. WhatsApp lagi yang masuk ya, Pak Galuh dan Ibu Dela. Dari Pak Teguh di Tembung. Selamat pagi Pak Teguh di Tembung. Ada beberapa kasus saksi tidak berani bersaksi karena tertekan di bawah ancaman ataupun hasutan. Apakah ada bantuan untuk saksi dilindungi dan prosesnya itu bagaimana? Silakan. Saksi dilindungi. Undang-undang kita mengakomodir itu. Ada undang-undang perlindungan saksi. Nah, saksi itu dilindungi dan apabila dia tekanan ini dari mana ini? Ancamannya dari mana dulu? Nah, itu pentingnya saksi ini aware kalau dia tuh memberikan keterangan, dia pun sadar kalau dirinya itu mestinya itu dilindungi. Jika ada yang memberikan tekanan, ya dia monggo silakan melaporkan atau silakan didampingi oleh penasihat hukum bila perlu. Oke. Karena sering begitu. Identitas saksi dirahasiakan nggak? Jika tindak pidana itu terkait asusila atau hal-hal lain yang dirasa perlu, itu boleh. Contoh, dia tindak pidana korupsi ya, kalau di kami yang kami tangani takut nih dia mau melaporkan istilahnya salah satu oknum di instansinya atau atasannya sendiri. Kalau dia membeberkan siapa identitasnya kan dia gawat, bisa dipecat, Betul. bisa dimutasi. Nah, itu kita jamin rahasia saksinya. Nah, tapi kalau bocor dan dia diancam segala macam, itu dia bisa mengadukan balik, melaporkan kembali. Diakomodir sama hukum kita di Undang-Undang Perlindungan Saksi. Saran apa saja bisa diberikan kepada masyarakat agar bisa lebih mengerti hukum secara cerdas dan mungkin pesan-pesan juga nih kepada media, silakan. Oke, untuk masyarakat ya, pertama supaya lebih sadar hukum, lebih mengerti hukum secara cerdas. Nah, sekarang zamannya kan sudah zaman era digital ya, era teknologi. Kalau ada terkait permasalahan, contoh di media ada kasus apa, kita udah bisa melihat gitu aturannya seperti apa, perbuatannya ini diatur oleh pasal berapa atau undang-undang apa, ancamannya berapa. Nah, kedua, selain ini secara aktif ya, mencari tahu sendiri melalui gadget sendiri. Kedua, jangan perlu takut juga bertanya ke instansi pemerintahan gitu. Karena contoh ke kami kan juga kantor kami itu terbuka, kantor kami itu milik masyarakat Binjai juga. Dalam artian jika ada permasalahan terkait hukum, ya monggo ditanyakan. Karena kami ada program namanya Yankum, pelayanan hukum namanya. Pelayanan hukum itu terbuka untuk masyarakat. Setiap hari Pak? Setiap hari kerja. Setiap hari kerja. Senin sampai Jumat? Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore sesuai jam kantor. Terkait masalah apa saja, baik itu Pidana maupun perdata. Iya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami dalam program-program Kardopa berikutnya. Selamat siang, sampai jumpa.